Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliahan administrasi dan supervisi pendidikan. Pada kali ini saya atas nama Fuad Amin akan menerangkan tentang pengertian dari suatu organisasi. Apa itu dari organisasi? Pengertian dari organisasi yaitu adalah manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjamin kelanjutan hidup. Di antaranya kebutuhan tersebut adalah kebutuhan sosial yang disebut dengan the social need. Berbeda dengan kebutuhan lain yang dimiliki manusia, bahwa kebutuhan sosial hanya dapat dipenuhi melalui kerjasama dengan manusia lain. Dengan pengertian lain, manusia tidak dapat memuaskan semua kebutuhan hidupnya dalam kesendirian. Hal ini merupakan suatu aspek yang mendorong lahirnya berbagai bentuk kerjasama antara sesama manusia. Jadi, dalam organisasi itu terkumpulnya suatu manusia dalam tujuan yang sama dengan pemikiran yang berbeda, tapi tujuannya itu sama, dan tujuannya organisasi yaitu menjadi wadah bagi mereka-mereka yang mempunyai tujuan yang sama untuk dikolaborasikan dan dimusyawarahkan, kemudian diciptakan dan dilaksanakan seperti itu. Di sini juga organisasi yaitu sebagai suatu sistem pengkajian tentang organisasi sebagai suatu sistem sebenarnya telah terlihat secara nyata dari beberapa definisi di atas yang disajikan secara selektif untuk memberikan dukungan bagi kajian organisasi sebagai sistem. Jadi di sini organisasi itu banyak gunanya. Bisa meliputi pondasi-pondasi organisasi. Jadi suatu organisasi yaitu memiliki pondasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, yang selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana supaya organisasinya dapat berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Banyak istilah yang dipergunakan untuk fondasi organisasi. Misalnya ada para ahli yang mempergunakan asas-asas organisasi, prinsip-prinsip organisasi, atau landasan-landasan organisasi. Dalam tulisan ini, semua istilah yang berbeda namun mempunyai implikasi yang sama bagi kepentingan organisasi akan dinamakan dengan fondasi-fondasi organisasi sebagai berikutnya. Ada juga yaitu perumusan tujuan organisasi, dan juga ada pembagian kerja atau tugas. Nah, dari rumusan-rumusan organisasi tersebut yaitu juga meliputi sebagai sistem atau kutipan tentang fondasi-fondasi organisasi yang disajikan terlebih dahulu oleh beberapa yang telah terdapat di dalamnya. Ada juga pembagian kerja tugas atau kerja, ada juga semisal ada sekretaris, ketua, bendahara, itu memiliki pekerjaan masing-masing ataupun tugas masing-masing sebagai pembagian tugas. Yang membagi tugas yaitu ketua sebagai pimpinan harus memusyawarahkan dengan anggotanya, seperti itu. Demikian tadi kejelasan singkat tentang yang namanya organisasi. Di sini juga tambahan sedikit proses pengorganisasian. Jadi organisasi itu ada prosesnya juga. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur. Jadi pertama yaitu merancang struktur. Kemudian menganalisis pekerjaan. Kalau strukturnya sudah ada, nah pekerjaannya baru dirapatkan. Kemudian menganalisis kualifikasi pekerjaan.
dan kemudian juga mengelompokkan dan membagi pekerjaan. Kalau sudah jelas tujuannya, itu pekerjaannya sudah ada, ini yang bagian penulisan, ini bagian di lapangan. Jadi kita tinggal membagi, yaitu selanjutnya mengkoordinasikan pekerjaan serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Di sini juga ada pemantauan dari segi keaktifan daripada daripada anggota-anggota tersebut dalam organisasi. Jadi dalam organisasi itu harus tersistem dengan data seperti itu. Semisal membuat undangan ataupun membuat acara atau juga membuat yang berkaitan dengan organisasi itu meliputi ada juga proposal, kejelasan tentang acaranya, ada surat keterangan seperti itu. Nanti itu dari proses ataupun daripada memantau pelaksanaan pekerjaan supaya valid seperti itu. Demikian tadi kejelasan singkat dari organisasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan-kesalahan dari keterangan saya ataupun kejelasan saya itu sangat banyak, ya maklum ya, namanya juga masih pelajar seperti itu. Baiklah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.